Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, sebagai aksi cepat tanggap, UB mengirimkan Emergency Medical Team atau EMT UB untuk membantu para korban gempa yang melanda kawasan Cianjur. Selama seminggu, tim yang beranggotakan 19 orang dari Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan, serta Ilmu Psikologi ini akan membantu korban dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada orang dewasa dan anak-anak, memberikan air bersih, serta memberikan pelayanan dukungan kesehatan jiwa. Untuk kegiatan saat ini, anggota tim ada 19 orang. Untuk koordinatornya, saya, Dr. Nur Samsu, yang menjadi koordinator. Ada yang dari psikologi. Ya, ada tambahan Dr. Aurik? Ya, ini memang campuran ada 3 fakultas, ada Fakultas Kedokteran, lalu Ilmu Kesehatan, sama Psikologi. Ya, jadi untuk operasionalnya nanti yang dibawa Dr. Nur Samsu, ya, insya Allah akan berangkat besok mulai tanggal 29, ya, kurang lebih sampai 7 hari. Ya, sehingga sampai tanggal antara 6 sampai 7 Desember. Lalu kegiatannya adalah yang pertama adalah pelayanan kesehatan, ya, terutama yang dewasa, lalu ada pelayanan kesehatan anak, lalu kita juga ada support dari UB berkaitan dengan pemenuhan air bersih, yaitu namanya water and sanitation hygiene, sama adalah dukungan kesehatan jiwa dan psikososial support. Itu nanti dari teman-teman FISIP yang bagian psikologi yang akan berperan di sana. Universitas Brawijaya menggandeng 3 kampus luar negeri sebagai upaya memerangi dampak perubahan iklim. Ketua Tim Riset Indonesia, Profesor Sri Andarini menjelaskan, penelitian ini merupakan peran universitas dalam membangun sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan untuk memitigasi resiko perubahan lingkungan. Memang kami kemarin itu berangkat ke India dalam satu tim karena riset grant, ya, yang dari Imperial College itu kami diterima. Nah, yang kami diterima itu adalah terkait dengan pembakaran plastik, ya. Nah, ada 2 negara juga yang juga diterima, yaitu India dan Bangladesh. Jadi ada 3 negara yang didanai oleh Imperial College, ya, terkait penelitian ini. Nah, itu penelitian yang akan menyelesaikan non-communicable disease, jadi penyakit yang tidak menular. Contohnya penyakit hipertensi, penyakit diabetes mellitus, penyakit kanker. Ini penyakit kronis itu yang tidak menular, itu yang terkait dengan ini. Nah, nanti ke depan untuk yang ada di Indonesia itu terkait dengan pembakaran sampah plastik yang mana itu mengandung dioksin, ya, dan phthalat dan sebagainya. Nah, ini merupakan hazard yang bisa menimbulkan terjadinya penyakit yang non-communicable disease. Memang prosesnya adalah kronis, jadi perlu jangka waktu yang lama, dan ini disepakati atau disetujui selama 3-4 tahun. Nah, ini memang bertahap untuk ininya. Nah, ini prosesnya memang sangat panjang sekali, ya. Jadi kami mengajukan dengan, ya, Pak Jarwo, terutama Pak Jarwo dari VIA itu yang luar biasa menurut saya. Itu beliau dengan tekun dan telatennya untuk membuat
desain dari riset ini sampai proposalnya sampai bisa diterima itu. Ya. Kemudian saya diminta untuk menjadi ketuanya dari tim itu tadi. Ya. Nanti ke depan setelah ini diterima, ya ini adalah tanggung jawab kita bersama, ya artinya kita akan menyelesaikan riset ini sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan Imperial College ya. Nah ini untuk menyelesaikan masalah pembakaran plastik yang ada di Malang Raya. Mulai kuliah itu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 1965 dan setelah itu selesai tahun 1974. Dalam meraih cita-cita itu harus fokus, yang utama adalah fokus, jangan sampai berpikiran yang lain. Pemirsa, dampak buruk membakar sampah di ruangan terbuka ternyata menimbulkan banyak risiko kesehatan yang jarang disadari manusia. Membakar di ruangan terbuka akan melepaskan asap beracun ke atmosfer yang dapat mempengaruhi lingkungan. Apalagi jika bahan yang dibakar adalah bahan-bahan yang mengandung zat kimia berbahaya dan beracun seperti bekas wadah cat maupun plastik. Hal tersebut dapat berdampak pada manusia yang menghirup udara di sekitar. Memang ada seperti ini ya, yang memicu itu ada pembakaran plastik di daerah Mojokerto yang waktu itu pabrik tahu, mungkin mbaknya saya di situ. Nah itu plastik itu kalau dibakar kan tidak mengeluarkan dioksin, zat-zat yang sangat beracun ya. Nah seperti kalau misalkan mbaknya beli bakso, beli soto itu jangan sampai kalau bisa ditempatkan di tempat plastik ya, sebaiknya di tempat kaleng atau yang bisa rantang, itu lebih aman daripada panas-panas dimasukkan plastik, karena dioksinnya itu akan ngikut dan itu merupakan racun pada manusia. Nah, ya itu yang terjadi, sehingga kita ingin menyelesaikan masalah itu pembakaran plastik, sampah plastik yang ada di Malang. Nah ini di samping itu kan nggak boleh sebetulnya ya dibakar di tempat dumping, di udara terbuka dan sebagainya itu ya. Nah itu perlu dikumpulkan dalaman tertentu gitu ya, kemudian dipilah-pilah. Bahkan yang bagus ya kalau misalkan itu plastik bisa didaur ulang ya kan, dibuat tas didaur ulang, itu mungkin lebih baik daripada dibakar gitu ya. Nah memang untuk pembakaran plastik ini bisa ekonomis, jadi ya nggak mahal biayanya, sehingga bisa dipakai oleh industri tahu itu tadi. Mungkin kalau dengan pembakaran yang lain lebih mahal ya. Nah, menurut kami ya, janganlah jadi membakar sampah plastik ya, kalau bisa plastik dipisahkan aja untuk didaur ulang. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan untuk menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil, dan terintegrasi. Akreditasi ini berjalan selama 3 hari ya. Hari pertama itu daring ya, daring dengan
pemilik rumah sakit, kemudian dengan direksi dan juga paparan dari direksi, kemudian diklarifikasi direksi, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemilik rumah sakit, yaitu dalam hal ini UB yang waktu itu diwakili oleh Pak Syihab, Pak Dr. Syihabuddin sebagai representatif dari pemilik rumah sakit. Kemudian setelah itu hari kedua surveyornya turun ke lapangan. Jadi akreditasi ini kan ada suatu plan, do, check, act, ya kan. Jadi apa yang direncanakan juga harus ditulis, dijalani. Setelah dijalani kemudian harus dievaluasi atau dimonef, dan do, check, act, actionnya seperti apa, kemudian dievaluasi. Jadi itu selalu harus dijalankan. Nah, hari kedua telusur ke lapangan, maksudnya ke semua unit yang terkait yang ada di RSUB ini dilakukan akreditasi sesuai dengan standar-standar yang ada di standar nasional KARS itu ya. Nah ini tujuannya apa ya, jelas menjaga mutu rumah sakit dan juga keselamatan pasien, itu yang penting. Moorish Tea merupakan teh dari batang kelor inovasi mahasiswa UB yang berhasil meraih Special Award dan Silver Medal dalam kompetisi Seoul International Invention Fair yang diikuti oleh lebih dari 600 peserta dari 30 negara. Di ajang kompetisi inovasi internasional terbesar di Asia ini, 5 mahasiswa UB berhasil memanfaatkan limbah pertanian batang kelor menjadi teh yang kaya akan antioksidan dan bermanfaat sebagai anti tumor. Sebenarnya Seoul International Invention Fair ini merupakan event internasional yang diikuti oleh berbagai negara, dan untuk pesertanya kurang lebih kemarin 600 peserta dari berbagai mancanegara termasuk dari Indonesia, dan dari Indonesia sendiri waktu itu sempat ada seleksi dan alhamdulillah kami lolos di seleksi tahap Indonesia, karena di Indonesia ada 2 golongan, bukan cuma Indonesia, di berbagai negara ada 2 golongan, ada golongan mahasiswa, pelajar, dan ada golongan dari perusahaan. Untuk di Indonesia kemarin ada banyak sekali mahasiswa dan pelajar, ada dari Undip, ada juga dari Unhas dan lain sebagainya, dan untuk perusahaan kemarin yang kami lihat ada Pertamina begitu Kak. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trio. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa, daun kelor kaya akan manfaat dan sering digunakan serta dikonsumsi sebagai obat herbal. Namun masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa tangkai kelor yang biasa dibuang ternyata kaya akan antioksidan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam penyakit. Di tangan 5 mahasiswa lintas Fakultas UB, Moorish Tea, produk dari olahan tanaman batang kelor, dijadikan sebagai obat herbal yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi kami mengikuti ajang Seoul International Invention Fair, di mana lomba itu sebenarnya melombakan tentang inovasi. Dan di sini kami membawakan inovasi kami, yaitu memanfaatkan limbah pertanian, yaitu limbah kelor, di mana tangkai kelor yang biasanya itu terbuang kami manfaatkan dan kami jadikan penemuan, yaitu teh herbal. Sebenarnya memang kami sengaja, pertama bukan tangkai dulu, tapi kami membawa sesuatu yang berasal dari daerah kami, Kabupaten Sumeneb. Kami mencoba mencari sesuatu inovasi yang berasal dari Kabupaten Sumeneb. Apa kira-kira yang enak untuk diangkat? Kemudian kesimpulannya kami menemukan kelor. Apa kemudian yang bisa jadi pembeda dari kelor? Karena kami melihat kelor ini memang adalah pohon atau tumbuhan yang memang bermanfaat, 1000 manfaat, dari akar
akar sampai dengan daun, sampai ke bunga-bunganya semuanya punya manfaat. Kemudian kami mencoba meneliti banyak produk dari kelor, ada mie, ada steak, ada teh, kopi dan lain sebagainya. Nah, kami menemukan akhirnya ada satu bagian dari kelor yang tidak termanfaatkan, yaitu tangkai. Tangkai ini sering terbuang dan bahkan limbah tangkai kelor ini kami mencari di berbagai jurnal itu minim pembahasannya. Nah, kami coba kemudian dalami apa kira-kira manfaat dari tangkai kelor. Apakah ini bermanfaat atau sebaliknya mengandung racun dan berbahaya. Ternyata setelah kami kemudian coba teliti, tangkai kelor juga memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat yang paling besar adalah tangkai kelor kaya akan antioksidan. Antioksidannya begitu tinggi dan sangat tinggi sekali malah. Dan oleh karena itu kami kemudian berangkat dari keinginan kami untuk membawa Sumenep, membawa kelor. Kami kemudian membuat suatu produk olahan, yaitu teh yang berbahan dasar tangkai kelor sebagai penurun kolesterol dan kaya akan antioksidan, seperti itu, Kak. Pemirsa, dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang didominasi oleh usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM, LPPM UB turut serta dalam mengoptimalkan potensi dan produktivitas UMKM dengan mendorong digitalisasi atau onboarding bagi UMKM offline dan menyediakan stimulus bagi UMKM yang telah terdigitalisasi. Kegiatan acara pelatihan UMKM Go Digital itu intinya adalah untuk memberi wawasan baru kepada pemilik usaha kecil dan mikro di cakupannya Jawa Timur yang selama ini menjadi mitra binaan P4M, Pusat Pelayanan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Brawijaya ini untuk meningkatkan kapabilitas individu masing-masing, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi saat ini yang berlangsung. Yang selama ini dilakukan oleh P4M LPPM dan PT Dana Reksa adalah yang core atau yang inti itu penyaluran kredit dari PT Dana Reksa plus pelatihan. Jadi sebelum dikasih bantuan kredit dari PT Dana Reksa, mitra binaan dikasih training 2 hari untuk memberi wawasan terkait manajemen pemasaran, aspek hukum, manajemen keuangan, dan wawasan kewirausahaan. Ini penting dilakukan karena ya mereka kan dari latar belakang yang beragam sehingga tingkat pengetahuan juga berbeda. Nah, ini tugas kami dari P4M dan PT Dana Reksa untuk menjembatani keberagaman itu supaya ada kesamaan pengetahuan sehingga tujuan yang dicanangkan dari awal bisa tercapai. Perseroan Perorangan atau PT Perorangan memberikan kemudahan bagi para pengusaha kecil dan mikro dalam mendirikan badan usaha tanpa partner dengan biaya yang sangat murah. Perseroan Perorangan diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas individu agar kedepannya dapat bangkit serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi menuju UMKM berdaya saing tinggi dan berkelas dunia. Mengenai tugas-tugas atau kegiatan ke depan, paling tidak yang rutin dulu ya penyaluran kredit dan pelatihan. Kemudian ada upaya itu kita mengusulkan dari P4M LPPM itu mengusulkan ke Dana Reksa ada pelatihan aspek hukum terkait bagaimana UMKM bisa naik kelas dan meningkatkan kapasitas organisasi, misalnya menjadi PT tidak hanya sekedar usaha mikro, usaha dagang. Nah, kita naikkan menjadi perseroan terbatas. Nah, ini mungkin ini akan sedang kami bicarakan dengan pihak PT Dana Reksa. Nanti akan bekerjasama dengan staf pengajar di Fakultas Hukum bagaimana teknis
UMKM bisa merubah dirinya menjadi perseroan terbatas. Karena informasi terakhir atau ada aturan terbaru bahwa perseroan terbatas bisa dilakukan secara perorangan. Nah, nanti ini peluang yang bagus untuk supaya mereka naik kelas. Ditunjang dengan kegiatan pada pagi hari ini di mana akan diajari memasarkan barang secara digital ya dengan marketplace misalnya. Hari ini kita bekerjasama dengan PT Shopee Indonesia didukung oleh PT Danreksa untuk merealisasikan kegiatan itu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di WTV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.